Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya adalah Faiz Hasbullah Hasan, calon guru penggerak angkatan 8 dari kota Tangerang Selatan. Dan saat ini saya mengajar di SD Islam Sinar Cendekia. Dalam pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini, saya dibersamai oleh Ibu Uningsi sebagai fasilitator dan juga Bapak Handoko Triwuryanto sebagai pengajar praktik. Video ini berisi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik dengan sesama calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, akan mempraktikkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Putri Lestari dari SD Negeri Sawah 02 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Panji Wahyu Utomo, saya dari SDN Negeri Perigi 01. Dan Perkenalkan, saya adalah Faiz Hasbullah Hasan dari SD Islam Sinar Cendekia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Is. Panji, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Kalau Pak Is gimana Pak? Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak Panji. Pak Panji sebentar lagi akan melaksanakan proses coaching ya? Iya Pak, sebentar lagi saya ingin melaksanakan proses coaching. Nah, Pak Panji, sebelum melaksanakan proses coaching, saya mohon izin nih, ada yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh, Pak Panji? Baik Pak, boleh. Baik, saya mohon izin Pak Panji. Nah, nanti pada saat Pak Panji melaksanakan coaching antara coach dan coaching, saya coba akan amati sesuai dengan rubrik penilaian gitu Pak Panji, seperti apakah Pak Panji sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah, kemudian apakah Bapak sudah melaksanakan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Setelah itu saya juga akan mengamati ya bagaimana coaching merespon terkait pertanyaan yang diajukan oleh Pak Panji sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mohon izin saya akan coba bertanya pada Pak Panji ya. Iya Pak, baik. Pertanyaan yang pertama, Pak Panji, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Iya Pak, kompetensi yang nanti saya akan kembangkan itu adalah bagaimana untuk keadaan penuh atau penyelesaian, kemudian nanti mendengarkan aktif, lalu bagaimana nanti saya melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Baik. Nah, berikutnya Pak Panji, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik nih pada sesi kali ini? Ya, yang pertama itu mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan berbobot Pak. Berarti dari 3 kompetensi Pak Panji fokus pada mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, benar sekali Pak. Yang terakhir nih Pak Panji, kira-kira apa nih harapan dari Pak Panji terkait observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Iya, yang saya harapkan ketika pada saat proses coaching nanti, coaching bisa menemukan langkah solutif permasalahan-permasalahannya yang dia sedang alami, dan dia bisa coba melakukan dan diaksikan ketika pada saat di kelas ataupun pada saat kepada muridnya. Jadi dia bisa menemukan solusinya sendiri. Baik, jadi poinnya berarti bisa menemukan solusi gitu ya dari permasalahan yang dihadapi. Baik. Nah, baik Pak Panji, terima kasih Pak Panji atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa melakukan proses coaching dengan baik. Amin. Dan nanti setelah proses coaching Bapak selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak Panji ya. Kita akan diskusi kembali
Nah sekarang silakan Pak Panji bisa melakukan coaching terhadap coaching. Iya, Terima kasih Pak Panji, sama-sama. Permisi Pak Faiz, Pak Panji. Iya Bu Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau izin gabung, boleh? Boleh, Boleh silakan. silakan Bu Putri. Oke. Gimana nih kabarnya Pak Faiz dan Pak Panji? Alhamdulillah sehat Bu Putri. Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Putri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Pak. Saya tapi mau cerita sedikit Iya. tentang permasalahan saya di kelas. Kira-kira Pak Panji ada waktu? Ada Bu Putri, silakan. Alhamdulillah. Iya Pak, mohon izin. Saya salah satu siswa saya di kelas belajar tuh kurang fokus. Jadi pembelajaran saya untuk anak tersebut saya rasa jadi kurang maksimal. Nah, kira-kira saya harus bagaimana ya Pak? Oh, jadi permasalahannya ini siswa tersebut pada saat proses pembelajaran dia kurang fokus Bu ya. Terus hasilnya juga pada saat proses pembelajaran itu kurang maksimal. Ya. Oke, pada saat kita berdiskusi hari ini, ketika nanti untuk harapan, Bu Putri harapannya seperti apa kepada siswa tersebut nantinya? Melihat siswa tersebut tidak aktif pada saat proses pembelajaran, harapannya nanti seperti apa? Bu Putri? Ya, harapannya sih setelah saya ngobrol sama Pak Panji nanti ke depannya saya dapat solusi atau gambaran apa saja yang harus saya lakukan supaya anak tersebut bisa lebih fokus dalam belajar. Jadi pembelajaran bisa tersampaikan secara maksimal ke dia gitu. Oke, berarti kita berdiskusi bagaimana kita menemukan langkah solutifnya ya, solusi bagaimana siswa tersebut bisa lebih aktif lagi pada saat proses pembelajaran. Nah, untuk Bu Putri, kalau misalkan dikatakan untuk nilai ideal kan misalkan 10, tapi kalau kita melihat kondisi pada saat hari ini, siswa tersebut berada di nilai ideal itu seperti apa kalau menurut pandangan Bu Putri? Kalau dilihat dari kondisi di lapangan ini, karena kurang fokusnya sudah buat saya itu sudah cukup mengganggu cara belajarnya anak tersebut di kelas. Mungkin ada di nilai 6 kali ya Pak. 6 ya. Ya. Oke, berarti untuk melihat kondisi siswanya hari ini ternyata ada di posisi nilai ideal 6. Oke, berarti kira-kira rencana apa nih untuk Bu Putri untuk memaksimalkan tadinya nilai 6 mungkin bisa lebih 7 ataupun 8, kira-kira rencana apa yang Bu Putri ingin lakukan? Mungkin yang pertama, sebagai langkah awal saya bisa panggil anak tersebut, ngobrol secara pribadi, face to face, itu menanyakan secara pribadi pada anak tersebut kira-kira alasan dibalik dia jadi kurang fokus di kelas gitu. Bahkan terkadang jadi agak mengganggu teman-teman lainnya di kelas gitu. Mungkin saya akan tanya secara pribadi, menanyakan alasan dibalik yang dia lakukan di kelas itu kira-kira apa gitu. Oke, berarti menanyakan pada pribadi siswa tersebut yang berbicara dari hati, permasalahan apa nih yang dia hadapi kok sampai berpengaruh pada saat proses pembelajaran di kelas. Kira-kira kalau Bu Putri berpandangan untuk melaksanakan rencana nanti, kira-kira ada nggak kendala yang mungkin nanti Bu Putri bisa hadapi pada saat proses yang Bu Putri melakukan? Karena mungkin ini kali ya Pak, karena siswa saya itu kebetulan perempuan, jadi kesulitannya kemungkinan yang akan saya hadapi nantinya keterbukaan ketika anak tersebut saya tanya alasannya, belum tentu dia langsung terbuka langsung kepada saya gitu, langsung mau cerita alasannya apa gitu. Bisa jadi ada banyak hal yang dia tutupi sampai akhirnya saya nggak bisa menggali alasannya lebih dalam lagi gitu, kenapa dia tidak fokus di kelas gitu. Mungkin itu ya Pak kendalanya. Oke, kendalanya berarti karena memang sesama perempuan takutnya agak sedikit kurang terbuka ya, jadi masih butuh waktu untuk siswa tersebut. Kira-kira untuk mengurangi kendala tersebut, langkah solusi yang bisa ambil seperti apa untuk mengurangi siswa tersebut biar bicaranya lebih nyaman kepada Bu Putri? Mungkin saya akan berkoordinasi dengan orang tua dari siswa tersebut, karena bagaimanapun orang tua yang paling mengenal putra putri mereka, jadi saya akan coba minta bantuan kepada orang tua, membantu saya untuk menanyakan atau ngobrol secara pribadi juga kepada anaknya, barangkali dengan
meminta bantuan orang tua, anak tersebut bisa lebih terbuka dibanding dengan cerita dengan saya. Oke, jadi angkanya udah kelihatan nih ya, maka pertama memberikan ataupun menemui orang tuanya. Kira-kira kalau selain orang tua ada nggak yang membantu Bu Putri untuk mewujudkan lebih sempurna nih agar siswa tersebut biar lebih aktif pada saat proses pembelajaran? Mungkin saya akan meminta bantuan atau kerjasama kepada teman-teman anak tersebut, murid-murid yang lain di kelas, supaya sama-sama mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya, yang salah satunya itu adalah fokus ketika pembelajaran. Jadi saling mengingatkan supaya anak tersebut juga lebih bisa fokus, lebih bisa semangat lagi dalam pembelajaran, dibantu dengan teman-temannya di kelas. Mungkin itu ya Pak. Oke, berarti tadi dibantu dengan orang tua, kemudian dibantu dengan rekan-rekan di kelas, teman-teman di kelas untuk bagaimana membantu siswa tersebut biar aktif pada saat proses pembelajaran. Betul. Oke, kira-kira Bu Putri rencana tersebut akan diaplikasikannya dalam jangka waktu berapa lama? Mungkin kalau tadi rencana awal kan ngobrol sama anak tersebut ya, mungkin itu bisa saya lakukan siang ini juga karena kebetulan anaknya masuk nih hari ini gitu. Jadi saya bisa panggil sepulang sekolah, saya ajak ngobrol langsung. Nah nanti dari hasil yang saya dapat ketika ngobrol, baru setelah itu saya akan tindak lanjuti apakah saya masih perlu berbicara dengan orang tuanya atau tidak dari hasil percakapan saya dengan anak tersebut. Mungkin itu ya Pak. Berarti karena memang secepatnya ya, ini agak lebih spesifik lagi, coba nanti berkomunikasi dengan siswa langsung pada saat di kelas. Nah, kira-kira yang nanti membantu Bu Putri ada nggak yang mengingatkan agar komitmen Bu Putri, rencana yang Bu Putri ingin lakukan agar bisa terwujudnya itu lebih sempurna lagi, ada nggak yang mengingatkan untuk tersebut biar lebih sempurna? Mungkin sesama rekan sejawat yang sama-sama di rombel kelas 6 karena kebetulan kemarin juga sempat cerita permasalahan ini kepada salah satu teman saya yang kebetulan pegang sama-sama kelas 6 gitu. Mungkin beliau bisa bantu mengingatkan saya terkait dengan rencana-rencana yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, berarti dari orang tua, kemudian rekan muridnya di kelas, teman-teman di kelas, kemudian nanti bisa membantu atau dengan rekan-rekan guru sejawat yang satu rombel di kelas 6. Oke. Dari hasil diskusi tadi, Bu Putri, apa nih yang dirasakan setelah kita berdiskusi banyak terkait permasalahan dan kita ingin mencari solusinya bareng-bareng? Alhamdulillah Pak, yang saya rasakan saya lebih tercerahkan. Tadi saya merasa lebih saya merasa agak buntu gitu ya. Ini anak ini harus saya apakan, harus bagaimana. Tapi setelah ngobrol dengan Pak Panji barusan, saya jadi tahu nih langkah-langkah apa saja yang harus saya ambil, mulai dari ngobrol dulu sama anaknya, kemudian berkoordinasi dengan orang tua dari si anak tersebut, kemudian meminta bantuan teman-teman di kelas, anak-anak yang lain supaya sama-sama mengingatkan tentang kesepakatan kelas. Dan yang terakhir, saya akan minta bantuan rekan saya untuk mengingatkan saya tentang komitmen dalam penyelesaian masalah ini. Jadi alhamdulillah langkah-langkahnya sudah jelas nih. Semoga nanti harapan saya bisa langsung mengeksekusi rencana ini ke depannya sesegera mungkin sehingga anak tersebut bisa kembali fokus dalam pembelajaran. Oke, luar biasa. Berarti Bu Putri udah menemukan solusi-solusinya dari permasalahan siswanya yang tidak aktif, kemudian nanti berkomunikasi dengan orang tuanya, berkomunikasi dengan guru sejawat di sekolah dan satu rombel di kelas 6, kemudian melibatkan seluruh teman-teman yang ada di siswa agar siswa tersebut bisa dimotivasi untuk proses pembelajaran lebih aktif kembali. Nah, untuk nanti untuk minggu depan Bu Putri, kemungkinan apakah kita bersedia Bu Putri sama saya berdiskusi kembali nih terkait permasalahan yang Bu Putri hari ini hadapi, apakah nanti sudah ada progres perubahan dari siswa tersebut atau belum? Kira-kira Bu Putri bersedia atau tidak? Dengan senang hati Pak, jadi nanti seminggu lagi saya akan kembali menemui Bapak, saya akan cerita progresnya untuk anak ini bagaimana di kelas gitu. Harapannya sih ketika saya ketemu lagi dengan Bapak di minggu depan, kondisinya sudah jauh berbeda dari sekarang. Oke, berarti bersedia Ibu ya? Iya. Oke, mungkin diskusi kita hari ini mungkin cukup sekian karena saya rasa tadi Bu Putri sudah menemukan solusinya. Jadi menurut saya juga cukup untuk diskusi kita hari ini
ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih Bapak untuk Baik. bantuannya. Saya mohon izin Pak Panji, Pak Faiz. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya permisi Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faiz. Baik Pak Panji, alhamdulillah tadi Pak Panji sudah melaksanakan proses coachingnya dengan Ibu Putri. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan proses coachingnya Pak dengan Bu Putri. Alhamdulillah. Nah, kira-kira bagaimana nih proses coaching yang Pak Panji laksanakan? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah tadi Pak sudah berjalan dengan lancar proses coaching dengan Ibu Putri dengan dari khusus tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Putri. Baik, alhamdulillah. Nah, terkait proses coaching yang tadi Pak Panji laksanakan dengan Ibu Putri, saya mohon izin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Panji. Iya. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan dan dapatkan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Oke, pada saat proses coaching tadi saya sudah menggunakan dengan alur kita Pak. Jadi saya coba cari dulu tujuannya Bu Putri tadi seperti apa permasalahannya, kemudian mengidentifikasi juga permasalahan yang Bu Putri hadapkan. Setelah sudah ketahuan nih Pak permasalahannya seperti apa, kemudian di rencana aksinya untuk langkah selanjutnya, lalu nanti bagaimana tanggung jawab biar proses ini berjalan dengan baik dan berdampak positif kepada siswa tersebut pada saat pembelajaran. Kemudian juga tadi alhamdulillah Bu Putri juga sudah berhasil menemukan solusinya atas permasalahan ataupun agak keraguan dalam pada saat proses coaching tadi. Jadi Bu Putri sudah bisa menemukan solusinya. Alhamdulillah, luar biasa Pak Panji. Berikutnya Pak Panji, saya mohon izin, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait proses coaching yang tadi Pak Panji laksanakan? Oke, boleh Pak. Silakan. Menurut saya ini Pak Panji, proses coaching yang tadi Pak Panji laksanakan dengan Ibu Putri sudah berjalan dengan baik begitu ya, dan sudah sesuai dengan alur cerita. Dan juga Pak Panji sudah berhasil menggali coaching dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya serta melakukan aksi yang akan dilakukan nantinya, seperti itu Pak Panji. Dan juga Pak Panji pada saat coaching juga sudah melakukan kehadiran penuh serta mendengar dengan aktif ya, apa yang disampaikan atau diceritakan oleh coaching. Dan juga tadi coaching yang dilaksanakan Pak Panji juga sudah memenuhi prinsip-prinsip coaching. Berikutnya Pak Panji, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan oleh Pak Panji berdasarkan hasil coaching yang tadi Pak Panji laksanakan? Iya, yang saya ingin tingkatkan itu di kompetensi bagaimana alur ceritanya bisa berjalan dengan baik, kemudian melakukan pertanyaan berbobot, karena yang saya harapkan ketika nanti pada saat proses coaching ini tidak dilaksanakan tidak hanya dengan rekan guru pada saat di sekolah, mungkin nanti bisa dengan siswa ataupun rekan-rekan guru yang mungkin di luar sekolah kita. Jadi proses coaching ini saya ingin dalamkan dari alur ceritanya Pak, sama melakukan pertanyaan berbobot nanti pada saat proses coaching tersebut. Baik, berarti yang menjadi fokus Pak Panji untuk ditingkatkan adalah terkait algoritma dan juga nanti proses coaching ke depannya begitu ya Pak Panji? Iya, benar Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Panji. Terima kasih banyak nih Pak Panji ya atas kesempatan yang diberikan. Semoga ke depannya Pak Panji bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi seperti itu Pak Panji. Mudah-mudahan Pak Panji juga sukses ya dalam mengajar, dalam melakukan aktivitas yang lain seperti itu. Jadi semoga coaching yang kita laksanakan hari ini bisa berjalan ya dan juga bermanfaat untuk kita. Kurang lebihnya mohon maaf Pak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faiz. Sama-sama Pak Panji. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 kami. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Guru penggerak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.